Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih kepada Pak Nofri atas kesempatannya untuk melakukan susulan dengan menganalisis dari dataset yang telah diberikan oleh Jangan di Mayoritas Custom. Nah, berikut ini merupakan hasil analisis saya. Sebentar saya share screen. Oh, oke. Di sini merupakan penerapan model machine learning untuk memprediksi nilai akhir siswa berdasarkan faktor demografis, keluarga, dan perilaku belajar. Nah, berikut ini merupakan dataset student performance yang tersedia di CA Machine Learning Repository yang terdapat dua dataset, yaitu yang matematika dan bahasa Portugis. Nah, untuk saat ini saya menggunakan yang matematika karena dinilai lebih relevan dengan model machine learning yang diberikan. Nah, ini mencakup informasi terkait demografis siswa, kondisi keluarga, serta kebiasaan belajar siswa itu sendiri. Dengan ada atribut lainnya, yaitu ada G1, G2, dan G3 sebagai nilai dari periode 1, periode 2, dan periode akhir. Dinilai dengan analisis menggunakan machine learning dapat meningkat, memungkinkan perbandingan performa antar berbagai model prediksi itu sendiri. Nah, berikut ini 5 kali tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama dari eksplorasi datanya, kemudian processing, kemudian menggunakan 3 model machine learning, yaitu linear regression, kemudian random forest, serta gradient boosting. Kemudian lakukan hyperparameter tani, kemudian membandingkan kinerja ketiga model dengan metode evaluasi seperti MAI, RMSE, dan R-square, kemudian menginterpretasikan hasil pemodelan untuk mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh, serta melakukan analisis perbandingan secara terbatas menggunakan dataset Portugis sebagai comparison. Nah, berikut ini merupakan dataset yang saya gunakan. Nah, kemudian untuk model penilaian sendiri seperti inputnya yaitu karakteristik siswa, kemudian prosesnya itu merupakan pre-processing data ke model machine learning dengan 3 metode tadi serta evaluasi model. Kemudian outputnya itu interpretasi faktor-faktor yang berhubungan dengan akademik siswa serta perbandingan pola dan kinerjanya. Nah, berikut ini merupakan tahap penelitiannya dari load library and dataset, kemudian EDA, kemudian pre-processing, pemilihan variabel, model building, hyperparameter planning, serta evaluasi dan interpretasi model. Nah, berikut ini merupakan uh, tahapan dari load library-nya sendiri. Ini menggunakan pandas nanti, matplotlib, serta Siebel. Berikut merupakan untuk library pre-processing dan script-nya itu sendiri. Serta ini untuk model, serta untuk version matrix. Kemudian berikutnya merupakan untuk load dataset itu sendiri. Nah, tadi kan ada 2 dataset dari matematis dan Portugis. Nah, berikut ini merupakan review dari dataset yang ada di link UCA Machine Learning. Kemudian berikut ini merupakan pre-processing datanya, yaitu yang pertama ada pemisahan fitur dan target, kemudian identifikasi tipe variabelnya itu sendiri, yaitu ada yang integer, float, cek, kemudian ada itu sendiri, ada data training, serta mendefinisikan reprocessing sendiri. Nah, berikut ini merupakan dimensi dari dataset, yaitu dataset matematika itu sebanyak 395 vektor dengan 33 variabel. Kemudian statistika deskriptifnya sebagaimana berikut, serta informasi mengenai data dan tipenya sebagaimana berikut. Kemudian berikut ini menunjukkan untuk presentasi business value dan tipe datanya. Dan berikut ini merupakan distribusi nilai akhir atau G3 yang dapat dilihat sebagaimana berikut, yaitu banyak anak yang nilainya 0 atau tidak mengikuti ujian. Jadi itu yang harus kita evaluasi.
Nah, berikut ini merupakan korelasi terhadap nilai akhir dari tiap variabel terhadap G3. Yaitu ada sebagian berikut yang paling tinggi dari G1 dan G2. Berarti dari faktor akademik sendiri, berarti tiap periode itu berpengaruh ke periode akhir. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor dukungan dan pendidikan keluarga, itu berpengaruh positif, yaitu terdapat pada Pedu, serta family relation. Kemudian dari faktor gaya hidup dan sosial, yaitu waktu keluar rumah, konsumsi alkohol, itu berkorelasi negatif terhadap nilai akhir. Jadi semakin sedikit waktu keluar rumah dan konsumsi alkohol, semakin baik terhadap nilai akhir. Kemudian yang terakhir yaitu ada waktu dari kegiatan siswa, yaitu dari waktu belajar mingguan, waktu luang sekolah, dan jumlah absensi itu berkorelasi positif. Sedangkan waktu tempuh ke sekolah dan kesehatan berkorelasi negatif terhadap nilai akhir. Nah, berikut ini merupakan model buildingnya itu sendiri, yaitu dari awal kita menggunakan yang pertama itu kita menggunakan linear regression sebagai baseline, itu ini pembentukannya. Kemudian ada prediksi dan evaluasi model didapatkan main rumus dan ergonomis bagaimana. Nah, kemudian dapat dilihat dari visualisasi performa model dari linear regression itu sendiri. Dapat dilihat di sini di titik 0 masih ada outlier dan cenderung tidak mendekati garis normal. Nah, berikut ini merupakan visualisasi pengaruh fitur itu sendiri. Jadi dari yang paling berpengaruh itu terdapat di kesehatan. Nah, kemudian dari random sendiri dilakukan pemodelan sebagaimana berikut, kemudian diprediksi dan mengevaluasi model dan didapatkan untuk Maya remisi dan R kuadrat sebagaimana berikut. Nah, untuk visualisasi performa modelnya, dapat dilihat bahwasannya di sini masih banyak outlier dan tidak mendekati garis garis. Nah, berikut ini untuk stunning parameternya. Nah, kemudian dilanjut dengan gradient boosting, yaitu uh, salah satu model lain, yaitu dilakukan pembentukan model sebagai berikut dan model fittingnya. Kemudian dari prediksi dan evaluasi model dapatkan my, rumus dan R kuadrat. Kemudian dari visualisasi performa model, yaitu masih ada di 0, itu masih ada outlier dan tidak mendekati garis ini. Nah, itu tadi yang matematika. Kemudian kita membandingkan model buildingnya itu antara yang matematis tulis sebagai perbandingan. Dan dapat dilihat kalau bahwasannya uh, untuk model building yang paling baik untuk matematika didapatkan di linear regression karena yang nilai paling tinggi, dan untuk yang Portugis nilai paling baik itu di gradient boosting. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berarti uh, gradient boosting itu paling optimal. Oh, mohon maaf sebelumnya karena saya salah nangkap. Jadi yang paling baik itu di gradient boosting karena tadi nilai MI dan remisinya paling rendah. Kemudian penerapan hypertoninya itu terbukti berhasil meningkatkan akurasi model. Kemudian dari korelasinya sebelumnya, itu G1 dan G2 itu di drop karena korelasinya sangat tinggi dan mendekati nol, jadi dihapus. Kemudian jumlah absensi tadi kan memiliki korelasi negatif terhadap nilai akhir. Jadi semakin sering siswa absen, dan maka semakin rendah peluang mendapatkan nilai tinggi. Kemudian dari dukungan sosial itu ada dari waktu belajar dan dukungan pendidikan berperan positif, serta frekuensi keluar rumah yang cenderung tinggi menurunkan trauma akademik. Nah, tadi menggunakan pipeline untuk memastikan proses scalingnya itu berjalan dengan konsisten tanpa ada data leakage. Dan implikasinya ya, dan saran itu harusnya ada sistem peringatan dini untuk siswa-siswa yang beresiko gagal lebih awal dari penilaian di periode pertama dan periode kedua, serta pola absensi mereka. Serta yang kedua itu ada intervensi personal karena dinilai bimbingan atau dukungan dari orang tua itu
orang tua maupun lingkungan belajar itu dinilai sangat berpengaruh terhadap nilai akhir. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya cukupkan apabila dari Bapak terhadap eh, terhadap personasi saya mengenai eh, dibenahi dari diri saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.